يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. Tanggal 15 Juni 45, Bung Hatta mengatakan, kita tidak hendak mendirikan negara nasional modern yang memisahkan antara agama dan negara. Kita tidak hendak mendirikan negara nasional modern yang memisahkan antara agama dan negara. Karena hukum-hukum agama akan menjadi hukum negara melalui proses di parlemen. Tetapi ianya tidak lagi disebut sebagai hukum agama, ianya disebut sebagai hukum negara. Jadi sampai hari ini tuh syariat Islam jadi sumber hukum. Maka kemarin Hakim Pengadilan Jakarta Utara melakukan putusan ultra petita karena fatwa MUI itu sumber hukum. Ya, bahwa MUI sudah menyatakan Ahok itu menodai Al-Quran. Maka itulah ultra petita sebagai putusan membuktikan bahwa hakim-hakim di Indonesia masih mengerti bahwa fatwa MUI itu mengikat sebagai sumber hukum nasional kita. Ya. Jadi ini syariat tinggal menyempurnakan saja, kurang sedikit jinayat. Bagaimana kita melakukan proses objektifikasi, bagaimana sistem hukum acaranya dan lain sebagainya. Kita perlu cerdas merumuskan hukum pidana ini karena sangat pelik. Ketika pelaku pidana berbeda agama, hukum yang seperti apa kita terapkan? Ini tugasnya Pak Fahri Hamzah bicara. Ya. Sebagai wakil Ketua DPR RI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat terharu pada hari ini karena diundang. Saya pertama-tama ingin minta diskresi dulu nih Pak Kiai. Karena saya ini pejabat, ada nomornya. Saya ini bukan warga negara ilegal. Nomor mobil saya itu termasuk kalau ke Jogja kayak tadi ditulisnya RI 56. Ya. Jadi saya ini penguasa Republik Indonesia nomor 56. Karena itu tolong omongan saya jangan dibredel. Yang mau streaming omongan saya silahkan. Ya. Ya. Saya kemana-mana ngisi 4 pilar ngomong begini juga. Ya. Sosialisasi 4 pilar namanya. Pakai uang negara Pak. Makanya harus di streaming. Supaya manfaatnya bagi rakyat lebih banyak. Mengumumkan supaya tidak di streaming itu channel panitia. Kalau channel masing-masing silakan. Ini kan zaman reformasi. Yang kedua, saya sebenarnya luar biasa tadi pendahuluan dari Pak Kiai. Saya ini akan SMS Pak Yusuf Kalla nanti sore. Ya. Saya minta Pak Kiai ngisi kultum lah setiap rapat kabinet. Saya usul itu ya. Dan kalau bisa nanti Pak Kiai kalau ada waktu kultum di sana dimulai dengan baca ayat kursi. Biar jin-jin yang ada di kursi itu lari dulu. Karena menurut saya pejabat-pejabat kita yang muslim di Republik ini harus diruqyah massal. Seperti orang berbicara dan bertindak sudah kehilangan akal dan kesadaran. Apa yang dikatakan oleh Pak Kiai tadi adalah sejarah bangsa Indonesia. Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia harus sadar tentang sejarah itu. Karena itu adalah kesepakatan dasar bernegara yang kita nggak mau pindah dari situ. Bahwa warna Indonesia ini adalah Islam dan Indonesia tidak bisa dan tidak boleh dipisahkan. Jadi saya akan mengontak, mudah-mudahan dalam acara terdekat di istana Pak Kiai bisa
bicara topik ini di depan para menteri, terutama pejabat-pejabat intelijen dan penegak hukum ini. Ya. Dari mana kalian dapat ilmu yang tidak-tidak? Ya. Dapat informasi yang tidak benar tentang umat Islam. Dari mana itu? Ya. Saban hari maki Wahabi. Kemarin Donald Trump datang ketemu Raja Salman, terima investasi 380 miliar US dollar. Kalau dirupiahkan 5.130 triliun rupiah. Hampir 3 kali APBN Indonesia Donald Trump dapat. Nggak pernah maki-maki Wahabi soalnya. Ini yang maki-maki Wahabi di sini kasih cuma 80 triliun rupiah. Ngomel-ngomel lagi. Salah sendiri. Kemasukan virus yang tidak-tidak. Jadi saya kira pengantar dari Pak Kiai tadi itu adalah pelurus arah bangsa. Ya. Saya mohon yang tadi merekam segera diupload. Ya. Saya ini permintaan saya, bukan permintaan panitia. Saya sebagai pejabat yang bertanggung jawab untuk mensosialisasikan pilar-pilar dan pikiran yang benar, tolong yang tadi segera diupload. Kalau bisa tag itu para pejabat menteri termasuk Presiden Jokowi, tolong di tag. Ya, mumpung bulan Ramadan. Bapak dan Ibu sekalian, kalau ada kesempatan kita pengajian dengan para pejabat, dengan aparat kepolisian, yang begini mohon maaf, memang harus kita omong secara terbuka Pak Kiai. Kita harus jujur, kita harus tulus. Kita harus perbanyak memang silaturahim. Mungkin itu kelemahan kita, kurang silaturahim kepada para pejabat, kepada gak hukum, kepada teman-teman intel, mungkin kurang kita sosialisasikan pikiran-pikiran ini. Orang ingin sekali Indonesia ini tidak tumbuh menjadi negara yang moderat. Apa yang kita pelajari dari Arab Spring itu, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, para jamaah? Di Arab Spring itu yang terjadi adalah satu desain untuk menghancurkan negara-negara Islam. Dan yang dihancurkan adalah ada potensi rawan di masyarakat Timur Tengah yang pada dasarnya sekuler. Memang karena kepemimpinannya tidak mengerti bagaimana cara membaca umat. Sosial media ini difoto dan diviralkan, terjadilah revolusi Tunisia. Hancur negara itu. Alhamdulillah ada seorang tokoh senior, ketua dari Partai An-Nahdah. Kebetulan saya mengenal beliau secara pribadi dan senang sekali berkonsultasi dengan beliau, Syekh Rashid Garnusi. Beliau adalah tokoh moderat. Dan tokoh moderat itu diantara rujukannya Pak Kiai, dia senang sekali dengan eksperimen Indonesia. Tentang bagaimana umat dan bangsa itu bisa ketemu, menemukan jalan tengah untuk kemudian menata kehidupan bersama, menata kehidupan politik, sosial, ekonomi, budaya dalam konsep negara kesatuan seperti yang kita miliki sekarang. Itu beliau banyak sekali baca. Kami sering sekali berdiskusi tentang itu, bahkan beliau membuat buku-buku tentang itu. Termasuk tesis beliau tentang negara Madinah sebagai negara sipil. Apa yang terjadi kemudian? Beliau ikut pemilu, ya, balik dari Inggris setelah sekian lama diungsikan, mencari suaka, lalu kembali membuat Partai An-Nahdah dan kemudian menang pemilu. Tapi begitu dia menang pemilu mengatakan negara Tunisia adalah negara sipil. Hingga semua perbedaan pendapat itu dikemas kembali, lahirlah konstitusi Tunisia yang kira-kira seperti konstitusi Indonesia. Tetapi tidak semua tokoh moderat seperti Syekh Rashid
Yaman hancur, Libya hancur. Sampai hari ini masih konsolidasi susah sekali. Syria kita lihat hancur. Perang saudara sudah mengungsikan lebih dari 2 juta orang. Ini merembet kemana-mana. Sehingga kemudian muncullah negara-negara gagal. Dengan konsepsi bangsa atau agama dan negara, maka dia jadilah negara-negara gagal itu. Dan itu yang melahirkan kehancuran di Timur Tengah sekarang ini. Karena itu ada orang yang terus-menerus tidak akan lelah menyeret bangsa Indonesia supaya kita ini tidak mau jadi moderat. Itu yang mereka takutkan. Ummatan wasatan itu yang mereka takutkan. Maka yang moderat-moderat seperti saya, seperti teman-teman yang hadir di ruangan ini, kalau bisa jadi ekstrem. Bakatnya ada, Ustaz ya. Kalau bisa jadi ekstrem, ditekan, lalu kemudian diadu domba. Ada yang diterima, ada yang tidak diterima, ada dibilang pro NKRI, ada yang tidak pro NKRI, diadu, nanti muncul yang ekstrem, yang moderat jadi ekstrem, lalu kemudian dihancurkan. Negara kita semua hancur. Itu yang mereka mau. Dan mereka tidak mau kita jaya. Makanya kalau orang sudah ceramah di masjid kayak saya ini, bisa salawat, ya, dia lihat salamnya kayak orang Arab, ya, itu jidat saya udah mulai ditanda, ini orang nggak boleh jadi pemimpin. Karena mereka nggak mau ada orang moderat. Pilihannya 2, seperti kata Pak Kiai tadi. Kalau nggak subhat, ya rusak. Dan dia nyari yang subhat terus. Karena yang haram pasti susah. Tapi yang subhat terus dicari. Tapi begitu kelihatan dia berwarna, itu mulai tidak diberi tempat. Saya mengerti karena saya pejabat negara. Saya tahu bagaimana cara kerja dari orang-orang itu. Nah, ini provokasi menurut saya. Saya senang diundang Pak Kiai karena terkenal masjid kita ini. Di sini kita meluruskan pikiran-pikiran yang bengkok tentang berbangsa dan bernegara. Saya ingin Masjid Jogokarian ini menjadi tempat bertemu saya dengan Ustadz Ismail itu. Sampai omongan tadi tidak ada perbedaan pendapat sama sekali. Sampai omongan tadi, Ustadz. Jadi kalau diteruskan mungkin ada perbedaannya, nggak apa-apa. Tapi setidak-tidaknya sampai tadi nggak ada perbedaan. Karena itu kalau di sana ada orang takut dengan syariah, itu keliru. Dengan istilah khilafah takut itu keliru. Tolong luruskan saya Ustaz Jazir ya. Pasal 2 sila kedua Pancasila. Dulu waktu pidato Bung Karno namanya internasionalisme. Internasionalisme. Bung Karno bukan cuma tokoh lokal. Bung Karno adalah tokoh dunia. 10 tahun setelah kita proklamasi, inisiatif-inisiatif globalnya sudah mengglobal. Dia mengundang konferensi Asia Afrika. Hampir semua negara di Asia dan Afrika datang. Di zaman pesawat belum kayak sekarang, Pak. Belum ada jet. Masih propeller. Kalau dari Afrika orang terbang ke sini bisa mampir 6 tempat. Pikiran-pikiran Hizbut Tahrir itu kita sebut tidak mengisolir Indonesia. Maka saya pernah bilang sama Ustadz Ismail, Ustadz, jangan antum bicara khilafah Islamiyah lagi. Antum bilang aja khilafah Pancasila. Iyalah. Karena kalau kita lihat Pancasila itu kan makosid. Makosid syariah. Tujuan syariat. Cita-cita agama yang dicantumkan menjadi cita-cita negara.
Cita-cita agama kita dan cita-cita negara kita tidak berbeda. Kalau orang menerapkan menyimpang-menyimpang, itulah tugas pemilu. Cari pemimpin yang paham ini. Jadi saya usul itu, Ustaz. Ya. Nanti kalau dibubarkan gitu ya, bilang aja Hizbut Tahrir Khalifah Pancasila Indonesia. Udahlah, pasti lebih Pancasila dari yang lain lah. Kita terlambat dari Singapura kok. Kita terlambat dari Cina. Orang-orang itu mengundang-undangkan ekonomi syariah lebih dulu daripada kita. Kenapa? Karena ada keunggulan. Pusat keuangan syariah dunia itu namanya London. Pameran keuangan syariah terbesar di dunia itu di Eropa. Kenapa bukan Indonesia? Karena kata syariah ini ditakut-takutkan. Seolah ini masalah. Padahal ini adalah pusat keunggulan. Kalau kita mengakuinya unggul dalam bidang ekonomi, kenapa tidak diakui unggul juga di bidang lain? Ini distorsi pemikiran. Tapi sabar, jangan mau diadu domba yang penting. Pahamkan aja. Pengajian nanti kita bikin di depan para pejabat-pejabat ini, insya Allah. Ya. Karena kita perangnya sekarang perang ilmu. Islam telah menaklukkan dunia dengan pedang. Setelah ini insya Allah Islam akan menaklukkan dunia dengan ilmu pengetahuan. Dengan kata-kata. Dengan Twitter, dengan Facebook. Kata-kata itu berdesing. Seperti berperang, saling melawan, saling berargumen. Itulah kenyataan baru kita. Gimana sih? Jangan terprovokasi, termasuk oleh saya ya. Nah, yang terakhir yang saya ingin katakan sebagai penutup, Ustaz. Negara ini memang menghadapi realitas baru sejak tahun 98. Saya bersyukur alhamdulillah menjadi eksponen 98. Termasuk setelah saya deklarasi, saya ketemu Ustaz Ismail juga di Surabaya. Teman-teman HTI waktu itu belum ada nama, Ustaz ya. Karena kita baru bebas dari Orde Baru. Siapa yang bebas zaman Orde Baru dulu? Jangankan pengajian kayak begini, Ustaz. Kita ngumpul 5 orang, besok masuk koramil kita. Bisa-bisa nggak balik. Sekarang ini ada kebebasan. Keputusan bangsa Indonesia adalah kebebasan, demokrasi. Makanya kita bisa kampanye apa saja, asalkan kebaikan. Kecuali yang sudah dilarang. Yang sudah dilarang komunisme, ada TAP MPR-nya. Yang belum dilarang kan ya silakan aja. Ya ada kebebasan. Nah, negara itu agak bingung dengan kebebasan ini, itu saja. Presidennya bingung, turun ke kabinet. Kabinetnya bingung, turun ke petugas keamanan. Petugas keamanan bingung, kabinet bingung, turun ke gubernur. Gubernur bingung, turun ke bupati. Bupati turun ke lurah, camat. Kadang-kadang bingung tuh dari bawah naik ke atas, tapi ini dari atas turun ke bawah. Maka tugas kita adalah 2. Pertama, nikmati kebebasan ini dengan dakwah. Sampaikan kebenaran. Kalimat-kalimat yang dikatakan oleh Pak Kiai tadi itu, kita rekam, kita sebarkan, kita sampaikan. Sampai orang sadar bahwa negara ini tidak akan pernah menjadi kuat kalau Islam tidak menjadi roh dasarnya. Karena itu lahir ketuhanan yang Maha Esa. Karena itu ada kerelaan melepas 7 kata. Karena sila pertama tetap ketuhanan yang Maha Esa. Jangan dibalik-balik. Ini ada orang datang dari mana, mentang-mentang punya uang banyak, dia klaim ada nilai baru. Namanya sekularisme. Tidak ada ketuhanan. Itu kerennya nggak kenal nih orang, tiba-tiba dia yang petatang-petenteng. Tempeleng kalau bisa. Maksudnya pakai kata-kata, bukan pakai fisik ya. Ini komit kita kan perdamaian ya. Jadi itu yang pertama tugas kita. Ya. Yang kedua adalah menyadarkan umat. Melahirkan masjid seperti Jogokarian ini sebanyak-banyaknya. 1 juta masjid seperti yang dia katakan oleh Kiai tadi dikatakan. Harus mengikuti gelombang ini. Supaya kelak
akan lahir pemimpin yang mencintai umat Islam dan mencintai bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita sampaikan telah mendengar sosialisasi 4 pilar dari Wakil Ketua DPR. Cuman biasanya kalau datang itu dapat uang saku, tapi tidak tahu ya. Itu kalau sosialisasi 4 pilar kan begitu ya. Dapat tas, dapat uang saku. Ini uang sakunya sendiri-sendiri diinfakkan. Terima kasih. Ya. Oke, kita lanjutkan ke Ustadz Irfan S. Anwas dari Majelis Mujahidin Indonesia. Nampaknya sengaja ini sorbannya merah putih.